Bapak Ibu, ini di kelas kita sebetulnya pesertanya ada 10. Tapi kalau di grup WhatsApp ada 11. Nah, sekarang di sini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 mahasiswa yang masuk. Sisanya belum masuk yang 4. Gak apa-apa ya, kita mulai ya sambil nunggu yang lain. Nanti Bapak Ibu nunggu yang lain malah nggak ada kemajuan. Saya khawatirnya ya kalau yang lain masuk, kalau ternyata nggak masuk, kan kita juga yang rugi waktu. Oke, Bapak Ibu semua, selamat datang di tutorial webinar yang kedua, web kedua. Kita di web kedua ini membahas apa namanya ini bedah artikel ilmiah. Jadi kita akan mencari beberapa artikel ilmiah, terus kita bedah, kita pelajari anatominya. Kalau kita seolah-olah kita berpura-pura menjadi dokter, misalkan dokter bedah, itu kan anatomi tubuh manusia harus kita pelajari. Jantung di mana, fungsinya seperti apa, kalau bagian ini diginikan, efeknya akan gimana, itu anatomi namanya. Paru-paru letaknya ada di mana, hati letaknya ada di mana, fungsinya apa, ukurannya seberapa besar, itu kan kita kalau berpura-pura menjadi dokter bedah. Nah, kita sekarang berperan sebagai seorang penulis artikel ilmiah, Bapak Ibu. Kita sebagai peneliti yang berusaha mengkomunikasikan hasil penelitian kita kepada orang lain dalam bentuk artikel ilmiah. Jadi kita itu ingin berkomunikasi secara tertulis. Nah, problemnya ketika kita semua bisa berkomunikasi secara lisan dengan lancar, tidak semua dari kita bisa berkomunikasi secara tertulis dengan lancar juga. Kadang-kadang kita ngomong bisa komunikatif, bisa lancar, tetapi pada saat kita menulis, kadang-kadang ada aja nih apa yang mau kita tuliskan nggak bisa tersalurkan dengan baik dalam bentuk teks. Nah, oleh karena itu di web kedua ini kita coba pelajari gimana orang-orang yang sudah berhasil membuat tulisan ilmiah supaya kita bisa mengadopsi, supaya kita bisa menduplikasi cara mereka dalam berkomunikasi secara tertulis dalam bahasa-bahasa ilmiah, dalam bahasa-bahasa akademis. Nah, apa yang kita bahas? Kalau katanya UT, Universitas Terbuka, itu ngasih materi ke kita di web kedua itu satu judul. Jadi kita akan mempelajari judul yang baik sama judul yang jelek kayak gimana. Terus dari segi relevansi judul dengan isi, kita akan mempelajari apakah judul itu relevan atau enggak dengan isinya. Terus kita akan mempelajari juga struktur karangan, sistematika, dan format. Jadi dalam satu artikel ilmiah itu formatnya kayak gimana? Sama nggak dengan artikel yang ada di koran? Sama nggak dengan kalau kita nulis story di WhatsApp, sama kita nulis caption di Instagram misalkan. Kita juga akan belajar menganalisis pemikiran hasil penelitian. Apa itu pemikiran hasil penelitian? Pemikiran hasil penelitian itu adalah sebuah temuan oleh peneliti yang dianalisis di dalam artikel ilmiahnya. Nah, terakhir kita akan melihat gimana cara mengutip dan membuat daftar pustaka, membuat kutipan dan membuat daftar pustaka. Itu yang akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, untuk cara mengutip dan membuat daftar pustaka, nanti kita di akhir aja ya. Kalau ada waktu yang cukup, kita demonstrasikan. Kalau ternyata waktunya nggak cukup, kita bisa pelajari lebih lanjut di YouTube. Ada banyak sekali tutorial dari orang-orang di luar sana yang membuat semacam tutorial membuat kepustakaan secara otomatis gitu. Ada aplikasi namanya Mendeley, ada namanya Zotero, ada namanya EndNote, ada banyak sekali. Tapi yang paling populer adalah Mendeley. Nanti kalau ada waktu kita coba simulasikan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu saya akan coba share screen. Saya sudah mendapatkan ada eh, 3 artikel ilmiah yang akan kita bareng-bareng bedah, Bapak Ibu. Kita bedah bareng-bareng nih. Ada 3 artikel ilmiah. Pertama,
Saya akan share screen. Mana ya caranya share screen itu? Oh, ini. Oke, Bapak Ibu kelihatan ya? Kelihatan, alhamdulillah. Ini artikel pertama itu judulnya adalah pengembangan media pembelajaran scrapbook untuk meningkatkan hasil belajar IPS. Kalau dilihat dari judulnya, sepertinya isinya itu membahas tentang hasil pengembangan media pembelajaran yang berupa scrapbook. Untuk apa? Untuk meningkatkan hasil belajar IPS. Kita lihat dari judulnya, Bapak Ibu merasa ini nggak dari judulnya? Setelah membaca judul ini, Bapak Ibu tergugah nggak rasa ingin tahunya? Pengen lanjut membaca nggak? Kelihatan jenuh nggak judul artikel kayak gini? Gimana menurut Bapak Ibu? Bu Fitriani? Bu, menurut Bu Fitri gimana Bu? Judul kayak gini itu membosankan nggak? Mengundang rasa ingin tahu nggak? Oh gitu. Yang lain gimana? Kepo jadinya. Bu Alfi, Pak Zaid, Pak Abdul Murad misalkan, Bu Nadia, gimana menurut Bu Nadia? Judul kayak gini tuh bikin kita ingin bertanya-tanya nggak? Atau baca judulnya aja udah nggak mood untuk baca? Hmm. Oh, oke. Ada kata-kata scrapbook itu yang bikin kita penasaran ya. Kalau yang lain-lain udah familiar ya, media pembelajaran, hasil belajar IPS. Nah, Bapak Ibu, di beberapa literatur seperti buku, kemudian jurnal dari para pakar, dari orang-orang yang seringkali menulis artikel ilmiah, kata mereka, judul yang baik itu adalah judul yang panjangnya tidak lebih dari 15 kata. Nah, kalau kita lihat di sini, ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Padat nih. Tapi kalau kita lihat judul yang lain, misalkan yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aman nih berarti. Tidak terlalu panjang dan sudah memuat maksud dari dituliskannya artikel ilmiah ini. Yang di semester lalu, Bapak Ibu, saya menemukan artikel ilmiah dari mahasiswa juga, mahasiswa Universitas Terbuka, yang mata kuliah karir juga. Masa jumlah katanya sampai 24? Kan 24 kata itu terlalu panjang untuk sebuah judul. Jadi, kenapa bisa panjang? Ternyata lokasi penelitiannya dituliskan, tahun ajarannya dituliskan juga. Kemudian nama sekolahnya dituliskannya juga. Jadi kurang lebih kayak gini Bapak Ibu redaksinya. Pengembangan media pembelajaran scrapbook untuk meningkatkan hasil belajar IPS di SDN 4 Sidoarjo tahun ajaran 2023-2024 misalnya. Itu kan pemborosan namanya. Lokasi penelitian itu nggak perlu dituliskan di judul. Itu nanti akan dituliskan di bagian metode penelitian. Jadi judul kayak gitu ya Bapak Ibu. Satu, judul yang baik itu tidak lebih dari 15 kata. Yang kedua, harus mengundang rasa ingin tahu pembaca. Nah, kalau kita sebagai penulis, kan kita nggak tahu yang disukai pembaca itu kayak gimana ya. Maka kita bisa gunakan trik yang tadi disinggung oleh Bu Nadia.
munculkanlah istilah-istilah yang belum banyak diketahui oleh orang lain. Scrapbook misalkan. Kalau ternyata ini masih cenderung baru, gunakan istilah ini untuk dimasukkan ke judul supaya mengundang minat baca. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah judul itu ada nama, kemudian ini afiliasi, kemudian abstrak. Nanti Bapak Ibu akan belajar dengan sendirinya ketika template-nya saya kirimkan. Saya belum pernah kirim template ya Bapak Ibu ya, baru tugas 1 aja kan formatnya yang saya kirim. Untuk format karil belum ya? Belum. Oke, saya hari ini akan kirimkan kalau gitu format karil sambil mengerjakan tugas 2 nantinya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat setelah judul ada nama, kemudian afiliasi, setelah afiliasi ada abstrak. Abstraknya ditulis, perlu dilakukan pengembangan media pembelajaran IPS untuk memudahkan siswa memahami materi dalam pembelajaran IPS. Ini apa ini ya? Perlu dilakukan. Oh, ini berarti latar belakang. Ini namanya latar belakang. Jadi ini latar belakang, kemudian ini tujuan dilakukannya penelitian. Terus penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah research and development. Model pengembangan yang diterapkan adalah ini. Bla 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 dan seterusnya. Ini metode penelitian. Sampai ini penelitian dilakukan pada semester genap. Sampai dituliskannya juga. Ini metode penelitian. Udah, abstraknya berhenti sampai di sini. Wah, ini berarti Bapak Ibu kurang lengkap. Kenapa? Karena yang namanya abstrak, Bapak Ibu, itu bagian awal memang sama seperti ini. Ini benar, bagian awal dibuka dengan latar belakang. Satu kalimat, iya, bagus. Benar sekali. Tetapi untuk tujuan, ini juga ternyata satu kalimat. Oke, ini benar. Penelitian ini menggunakan metode, benar. Nah, setelah metode kok berhenti? Padahal yang namanya abstrak itu setelah latar belakang, ada tujuan, ada metode. Setelah metode, hasil atau temuan penelitian baru ditutup dengan kesimpulan. Kesimpulannya cuma satu kalimat. Jadi apa yang kurang dari abstrak ini? Satu, kekurangan hasil. Yang kedua, kekurangan kesimpulan. Ini kelemahan dari abstrak ini Bapak Ibu. Ini abstrak yang jelek Bapak Ibu ya. Di awal-awal bagus, ada latar belakang, ada tujuan, ada metode. Tapi hasilnya mana kok nggak ditulis? Kesimpulannya mana kok nggak ditulis? Nah, ini kekeliruan Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu nulis karil, nulis artikel ilmiah, Bapak Ibu boleh mencontoh ini, tetapi jangan hanya berhenti di metode. Harus lanjut sampai pembahasan, sampai temuan, baru diakhiri dengan kesimpulan. Bapak Ibu sampai sini dulu ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan? Oh boleh, silakan. Oh oke. Nah bagian hasil itu yang dijabarkan di dalam abstrak itu hanya kurang lebih 4 sampai 6 kalimat saja Bu. Tidak panjang. Coba kita lihat di artikel ilmiah yang lain ya. Yang ini nih, ada artikel ilmiah yang lain. Ini sudah ganti kan artikelnya di layar Bapak Ibu?
Sudah ganti pengaruh model project based learning? Sudah ya, oke. Kita lihat abstraknya ini. Kalau tadi abstraknya yang jelek, ini coba abstraknya ini jelek atau bagus. Penelitian ini bertujuan bla 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 bla. Oke, tujuannya disebutkan. Ini tujuan. Terus di sini jenis penelitian ini, oke, ini metode. Disebutkan juga. Setelah metode harusnya ada hasil nih. Ini ditulis nggak? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi model project based learning berbantuan media Powtoon terhadap hasil bla 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 dan seterusnya. Nah, ini hasilnya, Bu, yang tadi Ibu tanyakan. Dituliskan, tapi nggak semuanya. Yang pokoknya saja, yang intinya. Pada intinya penelitian ini kayak gimana hasilnya. Nah, itu dituliskan ke bagian abstrak. Ini baru abstrak yang baik. Ini hasil. Kemudian ini kesimpulan. Simpulan dari penelitian ini bahwa telah berhasil diimplementasikan model bla 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 dan seterusnya. Ini hasil, Bapak Ibu. Kita tandai ini. Ini hasil. Saya coba ini ya. Beda-beda warnanya ya. Ini hasil. Ini metode. Metode saya coba pakai warna merah. Terus tujuan saya coba pakai warna kuning aja deh, biarin kuning. Kurang apa ini Bapak Ibu kira-kira? 1, 2, 3, 4. Kurang 1. Apa itu? Latar belakang. Kalau yang di sini latar belakangnya ditulis, tapi hasil dan kesimpulan nggak ditulis. Kurang dong, cuma 3. Kalau di sini 4 udah ditulis nih. Tujuan ditulis, metode ditulis, hasil ditulis, kesimpulan ditulis. Tapi latar belakangnya yang seharusnya ditulis nomor 1, ternyata nggak ditulis. Ini kelemahannya. Coba kita cek yang ini. Wah, ini abstraknya agak panjang nih. Bapak Ibu perlu diingat ya, abstrak yang baik itu panjangnya nggak boleh lebih dari 250 kata. Sebetulnya tidak ada aturan tertulis, tetapi kesepakatan umum di antara kami para ilmuwan di bidang pendidikan yang biasanya nulis artikel ilmiah antara 200 sampai 300. Nah, di kelas ini saya ambil tengah-tengahnya aja deh. Karena ada yang bilang minimal 200, maksimal juga 200, jadi harus 200. Terus ada juga yang bilang pokoknya nggak boleh lebih dari 300 gitu. Nah, kemudian kita ambil tengahnya aja ya, bahwa di kelas Karil ini Bapak Ibu abstraknya jangan sampai lebih dari 250, jadi dipadatkan aja. Jangan sampai lebih dari 250 kata. Coba artikel yang ketiga ini Bapak Ibu. Penelitian ini bertujuan untuk bla 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 bla. Oke, tujuan penelitian ada. Terus jenis penelitian ini bla 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 bla. Subjek studi ini adalah 26 siswa. Studi ini dilaksanakan variabel penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data yaitu wah detail sekali bagian metodenya. Analisis data menggunakan uji normalitas. Waduh, ilmiah banget. Ya nggak apa-apa, malah bagus. Ini metode Bapak Ibu ya. Yang hijau ini sepanjang sini sampai sini itu bagian metode. Nah, hasil mana? Hasil ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bla 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 dan seterusnya. Ini bagian hasil, coba pakai warna biru. Ini bagian kesimpulan. Kesimpulan pakai warna pink sudah. 1, 2, 3, 4. Abstrak kan minimal ada 5 komponen. Ini ada 4. Yang kurang apa ini? Iya, latar belakang. Ini nih latar belakangnya. Kecolongan ini sepertinya penulis ini. Latar belakang belum ditulis, udah buru-buru nulis tujuan. Kayaknya sih kalau saya baca, penulis ini ngejar metode penelitian harus rinci, maka ditulis semuanya metode. Padahal di abstrak itu nggak perlu detail banget metode penelitiannya. Nanti di bagian akhir. Kenapa? Iya, yang penting ada. Itu di abstrak. Yang harus detail itu nanti di bagian metode yang di badan naskah. Nah, di sini nih, metode penelitian. Ini harus detail. Kalau di bagian, nah ini metode penelitian ini,
yang saya blok warna biru ini harus detail memang. Kalau di bagian abstrak, nggak detail nggak masalah, boleh-boleh saja. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Silakan. Boleh, silakan Bu. Mm-mm. Oke, di mata kuliah Karil. Oh, ya Bu, diselesaikan dulu Bu pertanyaannya. Maaf, saya buru-buru motong tadi. Oke, kalau di PKP kebijakannya saya tidak tahu Bu. Tetapi dari Kaprodi PGSD di UT bilangnya, pesannya ke kita, judulnya boleh sama persis dengan yang di PKP. Tetapi saya himbau Bapak Ibu, di mata kuliah Karil, walaupun judulnya tidak sama dengan yang di PKP, masih saya terima dan masih diterima juga oleh Kaprodi, oleh Universitas Terbuka. Jadi saran saya tidak sama. Saran saya sih, kita ikuti aturan tidak tertulis di karya tulis ilmiah. Kalau di PKP silahkan ikuti kebijakan PKP lebih dari 15 kata, kalau memang itu boleh silahkan. Tapi di karya ilmiah saya himbau untuk tidak lebih dari 15 kata. Supaya apa? Satu, supaya padat. Dua, supaya Bapak Ibu bisa menulis judul yang tidak membosankan. Supaya bisa mengundang rasa ingin tahu dari pembaca. Gitu. Boleh? Boleh sama, Bu. Oke. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Kita lanjut ya. Oke, tadi kita nyampe mana? Nyampe abstrak. Masih nyampe abstrak. Coba ini saya ganti aja deh warnanya biar lebih ketahuan mana yang metode, mana yang hasil, mana yang kesimpulan. Ada apanya, Bu? Oh iya, 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 Bu. Sudah ada aturannya memang. Sampai jumlah kata pun sampai dibatasi. Iya. Karena ini masuk rubrik penilaian, Bu. Di penilaian di akhir nanti di tugas keempat, saya itu dikasih rubrik penilaian dari Kaprodi, dari Universitas Terbuka. Kalau ternyata bahasanya berbelit-belit misalkan, tidak langsung to the point, itu bobotnya akan rendah. Makanya sejak awal saya arahkan bahasanya langsung to the point, singkat, padat, dan jelas, rinci, supaya memenuhi rubrik penilaian yang diberikan oleh Kaprodi. Baik, Bapak Ibu, setelah abstrak, kita turun ke bawah. Harusnya ada kata kunci di sini, ada keyword mana ya? Oh, ada di sini. Maaf, nggak kelihatan. Keywordnya ada di sini. Kata kunci IPS. Aduh, Bapak Ibu maaf. Ini baterai saya mau habis. Bentar ya.
Bapak Ibu, kita lihat ada beberapa kata kunci. 1 IPS, 2 Diversity of Traditional House. Diversity of Traditional House berarti keragaman rumah tradisional. Apakah ini membahas keragaman rumah tradisional? Tidak tercermin dari judulnya, tapi barangkali akan tercermin dari hasilnya nanti. Scrapbook Learning Media, media pembelajaran scrapbook. Oke, Bapak Ibu, kita lihat ternyata yang namanya keywords atau kata kunci bahasa Indonesianya itu adalah kata yang menjadi kunci, yang menjadi topik-topik pembahasan utama di dalam artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah ini membahas tentang media pembelajaran scrapbook, membahas tentang hasil belajar IPS, dan membahas tentang diversity of traditional houses, membahas tentang rumah tradisional yang beragam. Apakah iya? Coba nanti kita lihat, supaya kita bisa tahu ini relevan atau enggak antara judul dengan isi. Bagian pendahuluan, Bapak Ibu. Pertama-tama kita masuk pendahuluan. Pendahuluan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun bla 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 dan seterusnya. Gunawan menyebutkan beberapa tujuan pembelajaran IPS di SD, yaitu ini. Hasil pra-penelitian. Nah, menarik nih. Bapak Ibu perlu diperhatikan ya, hasil pra-penelitian. Pra-penelitian itu artinya sebelum penelitian. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah bimbingan pranikah untuk anak-anak remaja yang mau nikah. Pranikah berarti sebelum nikah. Ada apa lagi? Prabayar. Ada apa Bu tadi? Oh iya, prajabatan, PPG prajabatan misalkan. Berarti PPG-nya sebelum menjabat sebagai ASN misalkan. Pra penelitian juga sama. Sebuah kegiatan yang dilakukan sebelum penelitiannya dilaksanakan. Nah, di sini tertulis hasil pra penelitian yang dilakukan peneliti di SD Kuniran 3 melalui wawancara dan observasi. Diketahui bahwa muatan pelajaran yang sulit adalah IPS. Kesulitan tersebut dikarenakan penggunaan media pembelajaran belum optimal oleh sekolah. Nih, ini latar belakang yang paling penting untuk diperhatikan. Di paragraf ini, hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran belum optimal. Sekolah memiliki media global sejumlah 6, kemudian peta 7, kondisinya yang baik ada 4 buah, sisanya dalam kondisi kurang baik. Permasalahan tersebut juga didukung oleh data dokumentasi. Nah, ternyata permasalahan itu bukan hanya ditemukan dari observasi, ternyata juga ditemukan dalam dokumentasi. Dokumentasi itu kita menggali dokumen-dokumen. Setelah dicari dokumen, ternyata peneliti ini menemukan bahwa di kelas 4A dalam pelajaran IPS banyak siswa yang belum tuntas KKM, sehingga perlu ditemukan solusi atas masalah itu. Ini latar belakang ya Bapak Ibu. Pada prinsipnya yang namanya pendahuluan itu membahas latar belakang atau alasan dilakukannya penelitian. Udah sampai akhir ternyata benar nih. Jadi pada poinnya begini Bapak Ibu, bagian latar belakang ini. Nanti ini yang barusan saya bahas, yang kita simak bareng-bareng ini, tiga-tiganya akan saya kirim ke grup WhatsApp ya Bapak Ibu untuk dipelajari bareng-bareng. Yang namanya pendahuluan itu membahas latar belakang atau alasan dilakukannya penelitian. Nah, di sini alasan dilakukannya penelitian apa? Ternyata alasan dilakukannya penelitian adalah mana tadi? Ada muatan pelajaran yang sulit diajarkan pada siswa SD kelas 4A, yaitu IPS. Pak Febri masih di luar. Oh, masih di luar, belum masuk ya? Belum. Masih ya? Nah, Bapak Ibu, kita kembali. Apa yang menjadi latar belakang? Ternyata yang menjadi latar belakang adalah yang sulit diajarkan ternyata IPS.
Kenapa sulit diajarkan? Karena penggunaan medianya belum optimal. Apa buktinya? Buktinya satu, ada media global, ada media peta, tetapi yang kondisi baik hanya 4 dan sisanya dalam kondisi kurang baik. Yang sudah baik itu juga ternyata nggak bisa membuat siswa-siswi mencapai KKM. Buktinya mana? Nih, si peneliti mengatakan ada beberapa siswa yang masih di bawah KKM. Jadi gitu ya Bapak Ibu, pada prinsipnya di bagian pendahuluan, itu isinya adalah alasan kenapa penelitian ini dilakukan. Nah, ketika alasan penelitian ini sudah dituliskan, jangan lupa didukung dengan bukti, didukung dengan data. Di sini ada nggak datanya? Ada. Nih, ada media global sejumlah 6 dan ada peta sejumlah 7. Dari 7 buah peta ini, 4 baik, 3 kurang baik. Ini kan bukti, ini kan data. Ini juga siswa tidak tuntas dalam pelajaran IPS ada 79%. Jadi 79% di bawah KKM. Yang di atas KKM hanya 6 siswa atau hanya 21%. Ini kan masalah serius. Lalu gimana solusinya? Ternyata solusinya kita lihat dengan adanya permasalahan tersebut perlu adanya perbaikan kualitas dalam pembelajaran IPS, bla 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 dan seterusnya. Jadi pada intinya si penulis ini mengusulkan sebuah pengembangan media pembelajaran scrapbook. Ini berarti si penulis, siapa sih penulisnya? Ernawati Khairunisa, Erna gitu aja ya kita nyebutnya. Jadi si Erna ini menganggap bahwa ada media global, ada media peta ini ternyata nggak efektif untuk ngajar IPS. Dipakai ngajar IPS nggak efektif, maka dia mengusulkan scrapbook. Cara pengembangannya gimana? Baru masuk ke metode. Jenis penelitian ini R&D. Modelnya model apa? Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, R&D atau Research and Development itu ada banyak sekali jenisnya. Ada ADDIE seperti yang ini kita lihat. Ada juga ASSURE, Assure. Ada juga 4D, 4D. Ada juga Board and Goal. Ada banyak sekali. Nah, kebetulan si Erna ini pilih model yang pilih model yang ADDIE. Meliputi apa saja? Meliputi ini, dan ini. Silakan. Iya, sambil ngeteh. Bapak Ibu sambil ngemil juga nggak apa-apa. Kita kan sambil santai juga. Tahun kemarin saya malah sambil ngomong anak. Selama anak nggak rewel. Soalnya kalau saya lagi ngadep laptop, apalagi kalau di rumah, waduh si anak ini susah untuk ditinggal. Bapak Ibu sudah siap cemilannya? Lanjut, nggak apa-apa. Oh iya, sambil ngemil ya Bapak Ibu. Kita sambil belajar juga. Kita di metode baru pulang tugas. Oh iya. Mm-mm. Alhamdulillah. Lanjut kita geser ke contoh artikel ilmiah yang berikutnya. Ini media articulate storyline untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa kelas 1 sekolah dasar.
media articulate storyline. Articulate storyline ini bahasa asing harusnya dicetak miring untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris. Oke, ini judulnya ditulis oleh Arif. Abstraknya lebih baik daripada abstrak yang ditulis di awal tadi. Kita cek latar belakangnya. Dia menggunakan media articulate storyline untuk meningkatkan penguasaan kosakata. Kalau dari judulnya ini kayaknya desain penelitiannya PTK ini. Tapi apakah iya atau enggak, mari kita lihat nanti bagian metode. Pendahuluan, pendidikan merupakan unsur bla 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 bla. Menurut Kasih Hadi, bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa asing yang paling penting dan seterusnya. Pada pembelajaran bahasa Inggris di SD, pemahaman kosakata bahasa Inggris dirasa masih sulit. Mana ya alasan yang melatar belakangi? Permasalahan pada proses pembelajaran bahasa Inggris ditemukan. Nah, ini dia alasan yang melatar belakangi kenapa si Arif melakukan penelitian ini. Ternyata ini dia yang melatar belakangi. Proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas SD berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan pada Februari 2023 dengan guru kelas 1 diperoleh beberapa permasalahan pada kegiatan pembelajaran, antara lain siswa kelas 1 yang notabene masih kesulitan dalam membaca merasa kesulitan. Oke, ini berarti data-data pendukungnya. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, menurut Suntiani media interaktif adalah media. Oh, berarti articulate storyline itu adalah media interaktif ya. Pengembangan media interaktif articulate storyline, oh iya benar. Berdasarkan latar belakang, oke, ini sangat rinci sekali sampai ke rumusan masalah. Oke, Bapak Ibu, berarti ketahuan ya alasan kenapa si Arif mengambil judul ini. Ternyata bahasa Inggrisnya masih belum bisa diajarkan dengan baik. Kemudian si Arif ini menemukan bahwa ada media interaktif namanya articulate storyline yang dia anggap bisa mengatasi permasalahan di SD Kemala Bayangkari 4 Semarang. Bagaimana metodenya? Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah R&D. Oh, ternyata R&D. Prediksi saya salah. Tadi saya kira itu PPK. R&D adalah bla 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 dan seterusnya. Oh, ini menggunakan modelnya Board and Goal. Board and Goal itu setahu saya ada 10 langkah gitu. Ini gimana? Tahap-tahap tersebut meliputi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Oh iya, benar. Board and Goal. Kalau yang ini tadi Bapak Ibu menggunakan ADDI. R&D-nya menggunakan model ADDI. Kalau yang ini R&D-nya menggunakan model Board and Goal. Ya boleh-boleh aja. Hasilnya gimana? Hasil penelitian meliputi 1, bentuk medianya, 2, informasi tentang media itu layak atau enggak, dan yang ketiga, informasi tentang media itu efektif atau enggak. Ini pembahasannya. Ini kelayakannya setelah diuji layak atau enggak. Kemudian ini kesimpulannya, Bapak Ibu. Berdasarkan validasi oleh ahli bla 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 dan seterusnya. Berdasarkan data perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan media interaktif articulate storyline layak dan efektif digunakan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris kelas 1. Kesimpulannya udah dapat nih. Daftar pustaka seperti tadi, Bapak Ibu bisa cek di buku panduan penulisan karya ilmiah dari Universitas Terbuka. Oke, Bapak Ibu, kita baru saja melakukan bedah artikel ilmiah dari yang abstraknya kurang bagus, terus agak mending, terus yang agak mending juga, walaupun kurang perfect. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang sempurna. Saya pun juga kadang kalau nulis artikel ilmiah, ketika minta koreksi ke teman-teman dosen juga selalu, wah Pak Mif ini kurang kayak gini, Pak Mif harusnya kayak gini. Ya itu lazim Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan kayak gitu. Nanti jika Bapak Ibu merasa melakukan kesalahan juga nggak usah minder, nggak usah merasa bersalah atau gimana. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan, apalagi dalam tahap belajar. Baik Bapak Ibu, saya kira itu dulu
Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Silahkan. Sambil ngeteh, sambil ngopi, sambil cemilan. Silakan. Saya bukan itu Pak, apa boleh dari awal? Oh iya, berarti secara umum Bu Fitri udah ini ya, udah dapat materi dari semester kemarin. Oh iya, karena kondisi kesehatannya kurang ini ya, kurang baik. Oh iya iya. Wah, 2006 saya kelas 6 SD, jadi seumuran guru saya Bu Fitri. Wah, alhamdulillah. Ketemunya anak-anak kecil memang sering bikin ketawa. Kata istri saya sih gitu, istri saya ngajar di SD juga. Kadang gregetan, kadang juga ketawa-ketawa sendiri ngadepin anak-anak SD itu. Kalau dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan mungkin dari Pak Wahyu? Ya. Waalaikumsalam Pak, silakan. Mm-mm. Iya, iya, iya. Kalau rangkuman itu ini Pak bukan kesimpulan, tetapi sejak awal sampai akhir. Jadi mulai dari latar belakangnya itu apa, persis kayak abstrak itu Pak Wahyu. Sebetulnya Pak Wahyu pun copy paste dari abstrak, terus masukin ke sini itu udah rangkumannya, bukan kesimpulan. Kalau kesimpulannya kan ada di akhir setelah pembahasan itu kesimpulan. Kalau rangkuman itu bukan hanya kesimpulan, tapi ada metodenya juga, ada hasilnya, ada tujuannya, ada latar belakangnya gitu. Iya, iya, betul Pak. Hanya saja ini kan buku, jadi rangkuman bukunya apa? Hmm. Ya, betul sekali Pak. Sebetulnya dari Kaprodi itu tidak ada tidak ada apa namanya? Tidak ada himbauan untuk harus relevan dengan artikel yang mau kita tulis. Tetapi kan kalau kita merangkum yang tidak relevan dengan yang mau kita tulis ya buat apa kita kerja dua kali dong. Jadi sarannya sih sebaiknya relevan dengan yang mau kita tulis.
Mm-mm. Iya, sampai akhir, sampai kesimpulan dan saran. Tapi dalam artikel ilmiah itu kan pembabakannya bukan per bab ya Pak Wahyu. Bukan seperti skripsi, bukan seperti TKP. Ya per section aja, per bagian aja. Sama seperti yang tadi kita bahas, 3 artikel tadi, miliknya Erna, Arif, sama siapa tadi. Ya kayak gitu formatnya. Mm-mm. Iya, betul Pak. Kerangkanya kayak gitu. Oke, sama-sama Pak Wahyu. Dari Bapak Ibu yang lain, adakah pertanyaan? Silakan Bu. Ya, ya. Kalau sudah masuk ke e-learning, tidak usah Bu, tidak usah diperbaiki. Itu sebagai arsip kita aja biar di sana. Yang penting nanti di tugas-tugas berikutnya ada perbaikan, jangan sama seperti yang di submit di tugas satu. Iya, kayak artikel Bu, persis seperti yang sudah dipublikasikan yang barusan kita bahas tadi, persis kayak gini. Nanti kita pakai format jurnal ini juga nggak masalah Bu, boleh. Saya kirim aja nanti formatnya ya. Baik, sama-sama Bu. Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Cukup, Bapak Ibu? Kalau cukup, kita bisa gunakan waktunya untuk melanjutkan ke tugas 2 atau mempersiapkan kerangka artikel ilmiah supaya lebih matang. Karena pengalaman saya di semester-semester sebelumnya itu kenapa artikel ilmiahnya kurang maksimal itu karena kurang ada waktu dari mahasiswa yang bersangkutan untuk dalam tanda kutip menseriusi tugasnya menyelesaikan karya ilmiah gitu. Jadi banyak sekali yang menurut saya kurang serius dalam menyelesaikan artikel ilmiah. Terlalu banyak copy paste, kemudian kalau similarity-nya terlalu tinggi di atas 30% misalkan, itu dia menggunakan cara-cara curang dengan menyisipkan huruf I kemudian diwarnain putih gitu. Itu banyak sekali kecurangan-kecurangan seperti itu. Nah itu nggak bisa ditolerir Bapak Ibu. Itu yang bikin nilainya anjlok di pengalaman saya semester-semester sebelumnya. Nah, yang paling penting juga, kadang-kadang ada mahasiswa yang udah serius, nggak mau plagiat, dia mengerjakan dengan serius, tetapi komposisinya kurang. Kurang apa? Misalkan di bagian pendahuluan, itu kan ada latar belakang kenapa peneliti memilih topik ini untuk diteliti. Dia udah mengemukakan alasan dilakukannya penelitian. Tetapi alasan itu tidak didukung oleh data. Itu kurang, komposisinya kurang berarti. Nah, kalau komposisinya kurang berarti nilainya juga berkurang. Itu yang bikin nilainya di bawah 75. Nah, saya harap Bapak Ibu bisa mencontoh 3 artikel yang tadi kita bahas. Tidak, 3 artikel itu tadi udah menjabarkan alasan dilakukannya penelitian dan didukung juga oleh bukti. Ada bukti dokumentasi, ada bukti wawancara, ada bukti observasi. Itu bukti-bukti yang memperkuat alasan Bapak Ibu kenapa. Kenapa mengembangkan media scrapbook, kenapa menggunakan articulate storyline, kenapa ini, kenapa itu, ada buktinya. Gitu ya Bapak Ibu, jika
sudah cukup, kita bisa akhiri tutorial webinar yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan di-share pertanyaannya di grup WhatsApp. Saya mohon maaf barangkali ada Bapak Ibu yang ngechat saya secara pribadi, kemudian saya tidak membalas. Bukan berarti saya tidak membalas, tapi kadang-kadang chatnya itu tertimbun Bapak Ibu dari mahasiswa saya di kampus saya, banyak sekali. Jadi, aduh, kalau nggak di chat lagi, nggak bisa naik lagi. Jadi tertimbun gitu. Nah, saya lebih sering buka grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bila ada pertanyaan silahkan di-share pertanyaannya di grup WhatsApp. Nanti biar saya jawab di situ dan mahasiswa yang lain juga bisa mengikuti perkembangannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas partisipasinya. Saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya bukan bermaksud mengajari burung untuk terbang, saya hanya berbagi pengalaman dan meneruskan amanat dari Kaprodi PGSD Universitas Terbuka. Dari segi pengalaman saya yakin Bapak Ibu jauh lebih berpengalaman mengajar, tetapi karena kebetulan saya ditunjuk oleh Kaprodi untuk berbagi wawasan tentang artikel ilmiah, maka saya yang pada akhirnya berbagi di sini sebagai keynote speaker. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sama-sama Pak Bu.